maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar, apa kabarnya pagi-pagi ini? Tentunya semangat pagi masih ada dan adanya lagu-lagu hiburan dan informasi yang kami sampaikan menemani dulur pendengar di mana berada. Dan pada pagi menjelang siang, pada hari ini kita akan ngobrol bersama obrolan komunitas ya. Kali ini bersama dengan Palembang Movie Club dengan tema mengapresiasi nonton film bersama sambil berdiskusi dan menambah wawasan. Ada dua narasumber kita ya, yang satu Johnny D namanya, satunya Tegar Pratama, dan dua-duanya adalah aktivis ya, atau orang-orang yang berkegiatan di bidang nonton film bersama atau bergerak di sinias ya, dengan kerjasama kolaborasi ya di perfilman yang ada di Palembang dan bahkan nasional. Langsung saja ya, kita akan ngobrol apa itu Palembang Movie Club. Kita langsung menemui narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, halo juga. Waduh. Hai. Ini Pak Ahmad ya, Pak Ahmad. Ahmad Joni Alang. Sama-sama Joni deh. Iya. Ya, satu Joni apa? Joni D. Sama. Satunya Joni Arla ya. Tapi panggilan Cedola tetap. Iya. Nah, Wak Dola juga boleh gitu. Siap. Iya. Sikotnya Tegar ya. Ini kawan-kawan aku lamun ya. Lama udah ketemu. Dan pagi ini membahas mengenai Palembang Movie Club ya. Kalau disingkat PMC. Ya. Silakan, mungkin siapa yang mau jelaskan antara Joni sama Tegar bagaimana PMC itu ada dan apa penjelasannya, silakan. Ya, Palembang Movie Club ini adanya tuh pada akhir penghujung tahun 2015 ya, Pak. 2015. Ya, jadi pada saat itu ya kumpul kawan-kawan yang seneng nonton, terus kepikiran nih bikin wadah tuh untuk bisa ngumpulin orang-orang yang suka nonton bareng. Tapi setelah nonton tidak cuma selesai terus bubar berjalan. Setelah nonton film itu kita mengajak ya kawan-kawan yang nonton bareng ini untuk berdiskusi, ngobrolin film ini tadi tentang apa sih, terus ceritanya gimana, karakter, acting pemainnya gimana. Ya. Apapun yang bisa dibicarakan dari film itu kita obrolin setelah nonton. Oke. Tahun 2015. 2015 itu awal-awalnya berapa orang? Awal-awal yang Tapi Joni ini angkatan pertama. Iya, salah satu yang ngobrol pada saat itu yang awal-awal ya. Ya, waktu itu sih ada 1, 2, ya sekitar 3 orang sih. 4 orang. 3 sampai 4 orang benar. Dan dari 4 orang ini ya, 4 atau 5 lah ya. Iya. Karena mungkin ada hanya sekedar nonton tapi mendengar tapi tidak meneruskan. Nah, dari 4 sekarang udah banyak nih teman-teman ya anggotanya. Itu termasuk Tegar. Tegar nih tahun berapa Mas Tegar? Tahun berapa John ya? 2016 mungkin. Iya, di screening 2016. movie berapa ya? Screening movie ketiga atau keempat Nah, sekarang sudah screening berapa? Sekarang berapa John? Sudah banyak. Udah banyak. Puluhan. Ya, puluhan. 20 mungkin. Ya. Yang pastinya bukan screening pribadi, dengan screening rame-rame juga dengan teman-teman. Rame. Yang dengan apa ya, bisa katakan dengan kolektif komunitas lainnya ya. Iya, Iya. betul. Ya. Siapa aja sih? Ya.
Palembang Movie Club ini bukan tempat produksi film tapi kan? Bukan. Sejauh ini belum sih, lebih ke ya untuk apresiasi. Iya. Kalau Tapi ada keinginan untuk buat film. Mungkin kedepannya bisa jadi. soalnya kita sekarang lebih ke apresiasi sama literasi sih. Oke. Jadi apresiasi literasi. Iya. Literasi itu seperti diskusi tadi ya. Iya. Ya. Setelah nonton. Ya, kebanyakan teman-teman ini kan nonton pulang ya, Yes. tanpa ada ilmu pengetahuan yang didapat. Nggak tukar pikiran atau tukar pikiran, wawasan ya. Nah, kalau di Palembang Movie Club apa yang dilaksanakan selain diskusi atau mungkin ada tanya jawab juga ya? Atau mengenai filmnya itu dikupas tuntas atau mengenai konsepnya benar? Kalau konsepnya itu kita ada 2 sih, ada 3 malah. Itu ada movie talk. Movie talk itu diskusi, jadi screening, muter film. Nanti ada pemantiknya. Terus setelah nonton film nanti sama pemantik itu kayak dibangun diskusi gitu, tukar pikiran setelah nonton film itu. Apa sih, kan kadang tiap orang itu beda-beda ya. Iya. Nontonnya mungkin di si A dia nangkapnya filmnya gini. Ternyata di si B ada hal lain yang beda sama si A gitu. Kita pengennya sih saling tukar pikiran gitu supaya kebuka juga. Oh, ternyata film ini membahas ini juga gitu. Misalnya sosial politik atau apa. Yang gitu. kita anggap nggak tidak kepikiran ya pas menarik, yang nonton. kita tidak menarik ketika nonton bareng tadi nambah menarik gitu kan. Iya, karena ada hal-hal lain yang mungkin kita nggak nangkep, tapi di orang lain dapat gitu. Iya, Jadi kita menambah. kayak Tapi asiknya sebenarnya wawasan. asik itu nonton bareng itu ya, nonton bareng dan juga diskusinya ya. Diskusi yang paling terakhir itu dia nanti biasanya. Iya, setelah Iya. nonton. Ya, setelah nonton. Nah, selama berjalannya kegiatan ini, ini dilakukan di satu tempat atau beda-beda tempat? Kita belum ada base sih, jadi pindah-pindah gitu. Jadi biasanya sih di cafe atau di tempat publik gitu. Ada jam-jam khusus atau Biasanya tanggal khusus? kita ngejarnya sih weekend ya, kebanyakan weekend dan di malam hari. Oke. Supaya orang-orang bisa datang. Takutnya kalau jam-jam kerja atau jam sekolah itu kan orang nggak bisa nonton kan. Iya. Kebanyakan dari peserta yang ikut nonton jadi member ini bentuknya member atau gimana atau sebagai simpatisan aja? Masanya cair sih. Cair. Jadi Iya, siapa yang yang pacar ya? datang, Iya, siapa aja silakan. boleh. Dan tidak ada struktur organisasi. Tidak ada syarat khusus. Ada strukturnya tapi ketua pengurusnya ada. Nggak ada. Nggak ada sih. Secara formal sebenarnya. Itu yang asik ya. Nggak ada struktur, siapa yang mau ngadain acara ya silakan. Iya, gitu. kita support aja sih. Ada anggota inti memang. Ya, Sisanya tapi- kan ramein aja gitu. Dari 2015 sampai sekarang ya, dan sudah banyak dikenal bahkan sampai ke luar kota, bahkan sampai ke mancanegara. Kemarin ada festival film Jepang. Ya, Bisa jelasin Jon? Jepang. Itu juga menjadi kayak ini apa ya, organisasi atau komunitas yang mendampingi ya, pendampingan gitu. Iya, kemarin tuh Official Palembang partner. Movie Official Club partner menjadi ya? official festival partner ya untuk Japan Foundation yang mengadakan festival film Jepang itu. Bisa jelaskan kok bisa dapat di Palembang Movie Club Ini bagaimana? sebenarnya lama sih prosesnya karena pada saat itu ada asisten director dari Japan Foundation itu yang pernah mampir ke Palembang pada tahun 2018. Wong gitu, kan wong Orang Jepang. Orang Jepang. Jadi pada saat itu kayaknya Mr. Katosang itu dia mau nyari kota-kota lagi, kota-kota tambahan untuk menyelenggarakan festival film Jepang. Karena pada saat itu baru 2 kali ya, karena festival film Jepang itu munculnya tahun 2016. Ya. Nah pada tahun 2018 itu kebetulan juga kan lagi ada rame-rame di Palembang Asian Games. Kemungkinan dia kepikiran nih kenapa nggak nambah Palembang nih untuk Japanese Film Festival. Termasuk Festival dalam film Jepang. kategori kota besar lah ya. Iya benar. Cuman sayangnya pada saat itu dari budgetnya kayaknya belum memungkinkan. Nah kemungkinan karena budgetnya tahun 2023 kemarin banyak, jadi bisa masuk nih Palembang akhirnya. Ada berapa film masuknya? Kemarin ada 6 sih. 6 Itu setiap kota beda-beda. 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 6 Dia ada film dan yang 3 hari. kota yang dapat istilahnya apa Jon? Utama. Mm-mm. Terus ada yang kita Special termasuk yang screening. special screening jadi cuma 6 film. Kalau yang Yang utama beda, itu bisa ya. belasan. Oh, Belasan yang film. Iya, itu Dan menarik. lebih ya. lama yang Dan lebih belasan. lama. Spesial tadi itu tambahan. Atau yang tambahan ini sebenarnya? Special screening ini biasanya untuk kota-kota yang baru Ah, iya. diselenggarakan. Tambahan yang dan- baru tadi iya, ya? baru juga. Apa saja kalau selain Palembang?
Kotanya? Medan, ya. Medan, Yang baru ini Yogyakarta, Medan, Surabaya. Yogyakarta, Surabaya. Medan, Yang special screening iya ya. spesialnya Yogyakarta, Surabaya. Surabaya. Dan kalau Palembang termasuk baru juga ya? Iya, masuk baru special ini ya, screening baru jadi. pertama kali ini. Ya, jadi ada 7 atau 6 kota. Ada Jakarta juga yang utama. Ada Jakarta. Ada 7 ya? Makassar, Bandung, Makassar. Bandung. Oke. Itu yang awal-awal. Yang terakhir kemarin di Medan. Terakhir di Medan. Medan itu malah benar-benar dadakan juga katanya Iya. diadakan. Tapi antusiasnya sama kayak Palembang ya, rame ya. Nanti yang menontonnya. Lumayan Iya. karena baru kan. Iya. Jadi ya. Yang pastinya kan kebanyakan anak-anak ini kan nonton film Korea. Kalau Jepang kan jarang. Ya, Jepang jadi jarang. Jadi mungkin menjadi hal baru kalau kita nonton film. Kalau film Jepang mungkin kebanyakan orang anime atau mungkin film-film kartun ya, Iya, atau film anime. superhero gitu. Nah, bagaimana antusias Mas penontonnya kalau kemarin tuh di Palembang? Mungkin bisa ditahu ke Tegar tuh Joni. Ini yang di Frontex. Iya, dari hari pertama sampai hari terakhir ya, Tegar. Ya lumayan antusias masyarakat Palembang untuk datang ke Japanese Film Festival. Apalagi nih yang pertama kali ya di Palembang. Sebelumnya nggak ada. Di Palembang juga jarang kayaknya untuk ada festival film luar. Siapa tahu ini jadi pembuka ya. Ya bisa jadi pembuka jalan untuk festival-festival film lain untuk mampir ke Palembang nih. Iya, dengan Palembang udah pernah film-film nih jarang-jarang ditonton di bioskop. ngadain Ya. yang Japanese Film Festival dan lumayan sukses sih, lumayan rame juga kemarin. Iya, itu rata-rata mereka bayar ya. Ya, kemarin bayar di JFF ini bayar, tapi lebih murah dari tiket biasa. Kalau reguler kan sekitar 30-35 ribu ya kalau hari biasa. Ini kemarin weekend itu cuma 15.000 Ya, per sekarang. tiket. Iya, itu Jauh lebih murah. membangkitkan semangat masyarakat untuk nonton. Iya, untuk nonton film Jepang. Tapi film-filmnya yang memang pilihan kalau menurut Tegar ya. Kalau Iya, yang- dipilih Tegar dari- sempat nonton juga dari Saya sempat 6. nonton satu film, Oh, oke. karena panitia kan. Jadi ya cuma sempat nonton satu film sih. Dan Jadi- emang menarik sih karena film Jepang kan jarang ya masuk bioskop reguler. Walaupun tahun ini lumayan banyak yang masuk masuk bioskop reguler film Jepang, tapi kayak menarik aja sih karena jarang-jarang kan nonton film Jepang di layar Kebanyakan gede. juga yang masuk film di bioskop itu kan anime. Kalau Iya, ini kan iya. benar-benar film. Karena mungkin mikirnya Animasi fanbase-nya ya. lebih gede. Banyak anime. Tapi itu yang kebanyakan film-film itu yang semua umur atau memang ada umur-umur khusus? Kemarin itu rata-rata 13 plus 13 plus. minimal. Ya. Ada juga malah yang 17 plus Iya, gitu. jadi nggak ada yang semua umur sih. Nggak ada yang Remaja minimal. Kayak ada untuk khusus anak-anak nggak ada satu film. Enggak, ya? ada anime sebenarnya tapi Iya. di labelin 13 plus karena katanya sih Remaja. muatannya lumayan berat untuk anak-anak. Ya, selain dari festival film Jepang ya, ada film-film lain atau begitu. Dan selama Joni atau Tegar mengikuti, karena kan kemarin ada festival di Jogja juga ikut ya. Iya, Nah, ikut juga ke sana berangkat nonton. Joni sih yang ke Iya. JFF. Itu JAF, Anak-anak Palembang sih banyak sih yang ke Iya. JAP kemarin ya. Iya, Jogja Netpack Asia Pacific JAP Film namanya. Festival ya. Di Jogja itu menjadi barometer juga loh di Indonesia ya. Iya, itu Untuk festival JAF, tertua ya. sekarang di Indonesia, festival film tertua JAF itu. Kalau di Indonesia Yang masih bertahan. berapa festival yang ada? Banyak. Banyak sih. Palembang belum ya? Atau ada kan diadakan oleh teman-teman Palembang Movie Club? Amin semoga. Iya. Iya, amin. Kalau Palembang kayaknya nih suka nonton film-film horor ya. Kenapa nggak bikin Palembang horror film festival ya? Iya. Atau Tengah Dalu Boleh, boleh. Iya, judulnya Dalu. Tengah Dalu Festival. Tengah Lalu Festival. Tapi ada Palembangnya biar ada ikonnya. iya. Ya. Nah, kalau untuk benar tadi kalau horor atau juga mungkin komedi ya, itu menjadi kesukaan kegemaran dari orang-orang Palembang. Nah, kalau Joni sama Tegar sendiri film apa yang disenangi? Itu ngomong masalah film sekarang nih. Kalau saya semua genre suka sih. Tapi kalau spesifik mungkin lebih ke drama ya. Drama. Seperti drama Korea bukan? Enggak, kalau drama Korea enggak justru. Jadi drama yang universal ya. Drama iya, mungkin lebih drama ke film yang Festival. iya festival. Iya, contoh Award filmnya apa season. kira? Film favorit saya itu Tokyo Story sih, film Jepang. Berat ya filmnya. Berat karena saya belum pernah nonton. Kalau si Joni?
Kalau aku sih lebih ke thriller, psikologi atau horor sih emang. Seneng horor juga. Tapi keren Joni, teater ini tonton ya. Oh, jadi datang nonton teater. Sudah 2 kali nonton. Jadi menarik, jadi ya bukan hanya film ya. Iya, betul. Nah, Pertunjukan teater juga. benar, jadi apresiasinya luar biasa. Nah, untuk trailer tadi, film apa yang paling disenengin? Pernah ditonton? Mungkin berulang-ulang kali kalau senengnya. Untuk thriller, Iya, contohnya Bang. Favoritnya apa, Cang? thriller Knives Out sih. Knives Out. Oh, Knives Out lebih misterinya. Lebih ya, Iya, thriller misteri thriller juga. Kenapa ada tebak-tebakan ya? Iya, Ya, detektif. ceritanya bagus ya. Oh, ada apa ya katanya? Apa ya Tentang kayak bisa detektif. menjadi misteri ya. Iya, Betul. misteri gitu. Pengungkapan siapa nih yang membunuh sih. Whodunit. Ya. Kalau science fiction? Suka, saya suka seluruh genre, Pak. Yang penting bagus aja. Tapi filmnya. saya pernah ikut di Palembang Movie Club, pernah ikut nonton juga. Dan memang ada film yang memang genrenya saya nggak suka. Tapi ketika ketika nonton bersama teman-teman Palembang Movie Club ini ya, luar biasa sekali. Jadi lama-lama filmnya saya suka gitu. Film apa, Pak, kalau boleh tahu? Kalau yang melo-melo drama itu kan aku tidak seneng kan. Tapi ngantuk galak ya? nontonnya. Iya, jadi tapi ketika rame nontonnya di ya bisa dikatakan tempatnya yang kecil ya. Tapi kita ada kebersamaan di situ, itu yang kerennya ya. Dan ini mungkin kedepannya nanti ada nonton bareng lagi. Rencananya iya, memang. Kita mau aktifin dulu karena sempat vakum kan, lumayan lama sih waktu pandemi itu kita cuma online. Movie Talk-nya sempat online. Tidak coba layar tancap sekali-sekali. Keliling gitu ya. Iya, kondusif sih, Pak. Ke kampung-kampung Iya. tapi filmnya Itu ada sih tapi bukan PMC, layar taman itu ada Oh, mereka. Ya kemarin yang Movicron ya. Mikro ya, Movicron. tapi bisa Cinema bersinergi atau kolektif bersama Iya, kita teman-teman. kerjasama Ya, kemarin itu sering. Road to JAV terakhir. Road to JAV itu kan ada JAV ngadain pre-event sebelum JAV di Jogja, itu ngadain pre-event di beberapa kotak, Palembang termasuk. Itu yang di kafe official kedai itu ya ada? Di Satwika. di kemarin. Satwika. Iya. Itu kerjasama sih PMC sama layar taman. Saya sempat 1 kali nontonnya. Oh, Wak, ya memang cuma salah Terakhir, sih, Wak. iya. Enggak, yang satu film Film pendek yang malam ya. Iya, Yang malam. malam Dia ada pemutaran diskusi filmnya. memang, pemutaran dua filmnya. film besar, 2 film. Iya, Sudah tuh kolektif gitu. karena malam jadi pulang ya. Iya. Nah, Itu layar tancap format. benar dan semangat anak-anak muda luar biasa kali ini rame nonton Iya, kemarin. kemarin gratis juga kan, Iya. acaranya nggak bayar. Tapi ini ya registrasi ya. Iya, yang penting registrasi Nah, aja. itu sih. banyak yang registrasi. Oh, rame Kurangnya kemarin. kemarin. Rame banget itu mah. Data kan? Iya, rame. Segala usia, segala apa? Anak-anak sekolah pun ada yang datang pas di sesi Segala lapisan diskusi ya. masyarakat sore itu ini. datang. Iya. Pemilihan film yang diputar oleh Palembang Movie Club itu berdasarkan apa ya? Nggak ada sih, nggak ada kriteria khusus. Bebas sih berdasarkan Bebas. pemantik biasanya. Jadi tergantung nih Wak Dola nih misalnya jadi pemantik. Ya sudah, pernah Wak Dola, pernah ya? Pernah sekali. Film apa lupa aku. Aku juga lupa. Triangle, Udah lama. triangle Iya, apa ya? Oh iya, triangle-nya, triangle, thriller triangle. gitu. Iya, iya, yang ulang-ulang itu time loop Iya. ya. Time loop. Iya, iya, iya. Itu terserah. Jadi siapa aja bisa itu. Yang penting gabung aja dulu ke PMC. Nanti mau jadi pemantik itu bisa dibicarain. Ya, untuk dulu galau-galau yang pengen bertanyong, ini waktunya untuk bertanya, silakan di 0711351656. Ada Johnny ya, Johnny Day ya. Nama yang aslinya saya tidak tahu tapi Johnny saya Day tahu nama Johnny. aslinya. Oh, nama asli Johnny Day. Iya, Johnny Day nama Serius, aslinya. KTP. Stage name Di ya. KTP-nya Johnny Day. Keren. Johnny Hari. Oh, Johnny Hari. Oh, ini. Oh, bahasa Indonesia ya. Iya. Ada Johnny juga Tegar, nama panjangnya Tegar. Day. Muhammad Tegar Pratama Putra. Pokoknya panggil Tegar bagaimana? Tegar. Daripada belibet. Memang ya. panggilannya Tegar. Iya, oke. Panjang. Ya, dulur ya, kita balik lagi setelah ada beberapa hiburan lagu. Setelah itu kita akan masuk di sesi selanjutnya, sesi kedua ya untuk dulur galau-galau di program obrolan komunitas. Sekali ku diamkan, 2 kali ku jengukkan. Lama-lama aku jadi kesel, aku jadi pegel. Apa memang
Najak mano lagi, najak mano lagi, najak mano lagi, najak mano lagi.
Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada 2 buah lagu sudah kami dendangkan, Nak Cak Mano Lagi dan Oya Palembang. Idiom-idiom Palembang dan juga keunikan dan juga tradisi budaya yang ada di Palembang termasuk dalam lagu-lagunya. Dan seperti yang kita obrolkan di sesi pertama, ini sesi kedua bersama Johnny D dan juga Tegar dari Palembang Movie Club. Kalau film-film Palembang, film-film Palembang, budak-budak sinias Palembang ini menurut dari Johnny dan Tegar perkembangannya mana sekarang? Lumayan banyak sih sekarang yang bikin-bikin film pendek kalau di Palembang tuh lumayan kenceng intensnya. Terus juga mulai banyak-banyak komunitas kan, ada juga View, ada Layar Taman, ada Shock Film. Itu mulai banyak sih saya ngelihatnya. Belum yang amatiran yang dari sekolah-sekolah itu mulai banyak juga yang siswa-siswanya tuh bikin kayak ekskul terus bikin film pendek gitu. Mungkin untuk film panjang aja sih. Tapi isi kan ini sebenarnya kalau teknologi anak sekolah kan kurang ya. Iya mungkin. Kalau dengan amatir kan equipmentnya jatuhnya. alatnya. Tapi kalau pakai kamera HP kan. kalau sejauh ini kalau Tegar pernah lihat karya mereka tuh isinya bagaimana? Menarik sih dan beragam juga kalau ngelihat. Kemarin tuh ada Ivo sih tahun lalu saya sempat nonton. Terus film-film yang ikut kompetisi itu kan macam-macam dari pelajar sampai yang profesional. Nah itu menarik karena temanya macam-macam. Ada juga yang ngangkat budaya Palembang tapi gayanya kayak Wes Anderson gitu. Jadi gayanya Wes Anderson nih tapi ceritanya tentang warung kopi, tentang bibi-bibi penjual pempek gitu kan. Itu menarik sih, dia ngebawa Komunitas ya? Itu ya dari komunitas, bukan dari Tapi, sekolah. Apa ya? Bisa dikatakan ada perkembangan aja nih. Jauh dia. Ya, dari tahun 2000-an ke sekarang tambah banyak dan ya kayaknya ini udah benar-benar salah satu yang dilihat juga dari luar sih, jadi semacam kekuatan baru nih untuk perfilman. Ya sayangnya sih memang masih sedikit untuk film panjang ya. Panjang Kalau ya, susah. tapi yang baru dapat kabarnya ada yang Dul Muluk Dul Malik itu tuh film panjang tuh. Iya, Aditya Gumai Aditya Gumai. sama Anwar Puadi ya. Ya kalau film Ditunggu tuh itu kapan tayang. film yang ngangkat budaya ya. Iya, budaya Palembang ya. Karena sekarang kan kayaknya film-film yang ngangkat budaya lokal itu udah mulai banyak tuh, ada Ngeri-Ngeri Sedap, terus ada Yowis Band yang seluruh sepanjang film itu bahasa Jawa gitu kan. Kalau bahasa Palembang sendiri kan lebih kenal di Sumbaksel dan beberapa provinsi lain. Bisa banyak orang familiar ya kalau seperti bahasa Padang atau Karena bahasa Palembang kayaknya lebih mudah dimengerti nggak sih Iya. sama orang Iya. luar Palembang. Kayak modif aja dari bahasa Indonesia gitu kan. Seharusnya ada yang produser atau support untuk film besar tadi ya. Tapi Iya, untungnya Aditya sebenarnya Gumai masuk tadi ya. Iya, baru tuh kan. Aku lihat tadi ada posternya juga kan. Di Pesona ya. Pesona Jadi, Sriwijaya. nah kita berharap ini jadi pintu gerbang atau mungkin awal dari produksi film yang kata tadi yang layar lebar. Kalau di Makassar itu tiap Banyak. Banyak tahun berapa kali produksi. dia bahkan ada sineasnya sekarang yang lagi in itu Kozi Rizal itu sampai tembus Sutradaranya? ke Cannes, ya. Betul. Sampai ke Lagi Cannes. naik tuh. Dan bakal bikin film panjang pertamanya sih. Film pendeknya itu sampai ke Cannes dan ikut kompetisi utama. Berawal dari film pendek ya. Iya, film pendek. Oh gitu. Kalau di Palembang sendiri John, sineas kita bukan tim krunya, sineas orang sutradaranya tadi. Itu sudah mulai bisa katakan berkembang banyak sih, yang dulu kan temanya paling komedi kan. Ya, Kalau sekarang udah banyak yang kayak mulai beragam sih. horornya macam-macam ya. banyak itu sih. Yang disaksikan Komedi banyak juga sih. ya, banyak yang sudah mulai mengembangkan pola pikirnya ya gitu. Ya, mulai explore Explore. ke genre-genre yang baru. Iya. Kayak pernah kita nonton film B apa? Tipe A. B-movie. B-movie. Oh iya. Itu film Azam bukan? Iya. Azam. Iya, itu kan sebenarnya itu kan sebenarnya film yang orang pikir bahwa apa ya? Film yang ecek-ecek lah. Apa sih? Iya. Makanya kemarin kan sinema eca-eca gitu buat. Uca-uca. Uca bukan Uca. Ecek-ecek lah, tapi ternyata Tapi emang ada peminatnya. peminatnya. Ada. Dan beberapa sutradara gede Hollywood itu awalnya dari film gitu. B. Betul. Kayak Sam Raimi, terus Peter Jackson itu awalnya bikin dari film-film B. Awal mereka ini kan setahu dari Tegar kan, awal mereka film B tadi. Terus mereka berkembang ke Hollywood dan film-film yang profesional. Itu konsep B-nya masih
masih kadang dibawa. Di Sam Raimi itu dia sutradara Spider-Man, kadang di Spider-Man masih kerasa gitu kayak beberapa homage untuk film-film kelas B gitu. Iya, film bahkan Spider-Man itu awalnya dibilang itu kayak film indie. Karena Sam Raimi itu biasa bikin film-film indie kan. Masih ke bawah ya. Iya, Nah, gayanya masih itu kerasa gaya. sih tapi. Style Film-film waktu D-nya dulu. di situ ada gayanya. Jadi kualitas film atau bentuk filmnya itu tergantung dari saudaranya itu. Betul. Kalau Bukan sutradaranya dari pemainnya bukan ya. betul. Kadang ada saya beberapa nonton film itu kayak naskahnya sebenarnya lemah, cuma karena sutradaranya bagus, dibikinlah di gambar atau mungkin sinematografinya, mungkin di perpindahan layarnya dibuat menarik gitu. Jadi ada nilai lebih lah walaupun mungkin naskahnya lemah gitu. Memang sutradara itu salah satu faktor penting juga sih di film. Ya. Ya, dulu kita pagi menjelang siang ini luar biasa sekali. Kalau kemarin ada komunitas hubungan dengan pendidikan, ada komunitas berhubungan dengan seni budaya, dan kali ini ada hubungannya dengan film, ya. Tapi bukan mereka pembuat film, ya. Tapi bukan mereka pembuat film, tapi mereka penikmat film dan berkumpul bersama dalam Palembang Movie Club, ya. Kembali ke Palembang Movie Club, ya. Sudah dilaksanakan di tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan untuk pesertanya, penontonnya semakin tahun semakin banyak. Sekarang berapa orang kira? Kalau di 100. grup ya ratusan sudah sih. Iya. Sudah masuk Oh, saya nggak di ratusan. grup lagi ya? Waduh, keluar kemarin. Berubah Berubah nomor terusnya berubah. Jadi saya nggak tahu jumlahnya berapa. Iya, Mister Perdana. Masya Allah. Ganti terus. Apalagi yang setelah film festival Jepang kemarin tambah banyak yang Iya, masuk tambah juga. dapat Yang mau anggota nanya, baru, wah, gitu. itu. Jadi komunikasi melalui grup WhatsApp ya. Iya, betul. WhatsApp, ada Instagram juga. Instagram, ada blog juga kita kalau mau. Ada lihat. YouTube juga sebenarnya kemarin. Bisa Udah dipromosikan. aktif lagi. Ya, media sosialnya apa aja? Instagram itu Palembang Movie Club, terus ada juga blog itu palembangmovie.club. .club. Itu bisa dibuka di di internet, di browsing itu. Kita ada blog juga. Terus ada juga di YouTube namanya juga Palembang Movie Club. Tapi yang masih YouTube ada, bisa dibuka. masih bisa dibuka, cuma udah lama nggak aktif sih sejak pandemi intinya. Oh, oke. Dulu konsepnya di Adminnya YouTube, masih ada adminnya. Masih. adminnya Nah, masih, masih ada. bisa diteruskan ya. Bisa. Iya. Suatu saat nanti mungkin Iya. aktif kembali di YouTube. Oke. Kalau nonton film di sekolah belum ya? Belum, John ya? Belum sih kalau. Belum ada yang ngundang ya? Belum ada yang Atau belum ada pemikiran karena seperti SMA Sumatera Selatan itu kalau kalian cek sana, mereka Sabtu malam Minggu ada kegiatan rutin nonton film. Oh, keren. Jadi Baru tahu siapa juga. tahu bisa nanti bergabung sama orang luar masuk ke dalam yang Boleh, bisa dikatakan Iya. menyemangati mereka kegiatannya. Iya. Tapi memang mereka kan berasrama. Jadi kegiatannya karena rutinitas seperti biasa ya dari pagi sampai siang sore, dan ada satu hari Sabtu itu kata gurunya diadakan kegiatan malam Minggu Sabtu, kalau enggak pentas seni atau mereka nonton film. Kebanyakan nonton film gitu. Iya, jadi itu bisa mungkin jadi Boleh tuh kalau ada kesempatan Iya, nanti. nanti ya, saya bisa bantu ke dihubungkan sana. juga. Iya. PMC dengan senang hati. Iya. Aku kepengen sih teman-teman sekali. Iya. masuk sekolah-sekolah karena itu mengedukasi. Betul. Jadi dipilihkan film yang sesuai dengan mereka dan setelah itu diskusi. Dan mereka pernah diskusi antusias dengan apa ya, dengan pematerinya datang dan mereka banyak yang bertanya. Itu yang menjadi luar aktif biasa. ya. Aktif ya. Nah ini mungkin ada kegiatan untuk Palembang Movie Club. Boleh, kalau nanti ada kesempatan kita mau sih. Selama ini kan kita Karena mungkin kita selamanya ke umum sih. Iya. Ya, nggak ada fokus ke sekolah belum pernah sih memang. Ya. Terus kegiatan selanjutnya apa nih kalau selain ini nanti apa Japanese atau ada kerjasama dengan film-film pendek Palembang? Sudah ada ngobrol-ngobrol? Belum ada. Belum ada sih. Ada Paling ini sih mau paling screening ya, mau biasa screening movie sih talk. ya. Ada Itu film. rutin kita sih, kegiatan rutin PMC. Ya. Bulan ini atau bulan depan? Bulan ini Bulan kayaknya ini. sih Rencananya bulan ini, ya. Kan baru mulai Februari. Ya, oke. John ini sama Tegar, dua-duanya bisa ngomong juga untuk harapan-harapan ke depan, baik itu dari Palembang Movie Club ya ini di penghujung program, dengan harapan juga dengan para senior yang ada di Palembang yang bergerak dalam perfilman, baik itu yang indie, ya, komunitas atau yang sudah nantinya sudah bernilai festival. Nah, silakan untuk John atau Tegar dulu.
harapan ke depannya. Untuk perfilman Palembang ya, Wak, ya. Ya sebenarnya perfilman Palembang ini udah mulai berkembang sih sekarang. Mungkin kurang funding aja kali ya. Kebanyakan itu keluhan sinias Palembang itu rata-rata memang di pendanaan gitu. Mungkin kedepannya supaya lebih berkembang, karena ini ada potensi gitu. Untuk sinias di Palembang ini ada potensi buat berkembang lebih besar lagi. Mungkin kedepannya bisa digalang untuk pendanaannya sih, saya mikirnya gitu. Mungkin dari pemerintah daerah atau Sponsor. provinsi, ya sponsor. Karena keluhan terbesar rata-rata sinias di Palembang itu ya pendanaan, funding. Tapi Ini kalau ide alat- ada nih, skenario ada, tapi funding nggak ada. Gitu Tapi kan, nggak kalau bisa alat jalan. equipment, alat perlengkapannya sudah lengkap ya. Ada penyewaan atau peminjamannya? Di Shock Film katanya Pro kabarnya. ada, setahu saya Ada ya? sih, iya, Wak. Banyak sih. Udah proper untuk bikin film pendek. Tapi Jadi mereka sana memang keluar rata-rata Jakarta film ada pendek. lengkap ya. Ya, Iya. peralatan itu rata-rata udah lumayan sih, memadai. Jadi harapannya itu kalau teman-teman buat film apapun bentuknya ada ini ya apa sponsor ya atau yang mensupport ya. Ada fundingnya, pendanaannya gitu. Dan kalau untuk pemutaran film sendiri atau teman-teman yang menyukai film tapi ya pengen nonton bareng, bagaimana harapannya ke depan? Kalau untuk PMC-nya sih pengennya ke Nah, depannya PMC. bisa lebih konsisten aja sih untuk movie talk-nya gitu, dan mungkin kegiatannya mungkin lebih luas dari movie talk. Solid tapi teman-temannya PMC? Iya. Iya, itu yang harapan juga. Alhamdulillah solid. Ya. Kalau Joni, kamu ketawa Joni. Tapi memang gelombang riak-riak komunitasnya itulah. Kalau lancarnya bukan komunitas namanya. Lanjut. Betul. Kalau aku harapan untuk perfilman di Palembang ya. Ya, kalau dari awal sih PMC itu pengennya sebenarnya akan lahir bioskop-bioskop alternatif di Palembang. Ya, maunya sih benar-benar ada benar-benar bentuk bioskop alternatif kayak yang Evo. Punya alat dewe lah ya. Iya, Yang yang proper, bukan XX1, bukan Cinepolis Emang dan bener-bener bukan bioskop. CGP, Oh, yang benar-benar bioskop dan siapapun tapi orangnya. alternatif. Siapapun orangnya yang mengolah bukan hanya Iya, PMC. iya, dan memutar film-film yang indie tadi, film-film sinias-sinias Palembang, dan di situ Lokalan juga ya. untuk kita apresiasi bersama kan. Karena ya tadi kalau buat film bae tapi tidak ditayangkan atau tidak ditonton wong buat apa? Iya, sebenarnya. benar-benar. Dan dari situlah juga biasanya berkembang tuh bakalan kan. Ketika ada film ditayangkan, dikritik, akan membuat film-film yang lebih baik lagi kan setelah itu. Nah, pengennya sih itu. Oke. Sama tadi memang untuk sinias sendiri butuhnya tuh itu tadi memang funding dana. Oke. Semoga aja tuh filantropi Palembang tuh tergerak untuk nyumbangin duitnya tuh untuk bikin film, bukan yang Pengusaha-pengusaha ya. lain-lain. Iya. Iya. Ya, karena lumayan menjanjikan sebenarnya sih. Oke, kalau modalnya berapa paling besar Film pendek kabarnya? macam-macam kalau tergantung. Kayak B-movie Azam itu Itu bisa murah. murah. Malah ada yang pakai kamera 3 Bimo, GP. Azam berapa ketika awalnya buka? Ada yang gratisan ya malah itu pakai kamera 3 GP, yang main teman-teman dia sendiri. Yang penting kan Lokasi syutingnya di rumah konsep dia. ide sebenarnya. Ide, kreativitas ya. Sebenarnya. Iya. Ada di Lampung mana saya ngobrol tuh, sampai sempat ke bioskop besar juga. Ternyata mereka produksi dengan CK kalau bahasa Palembang itu. Ya, cokongan. Patungan, mau makan dewe. Tapi memang kalau mau proper itu kan konsepnya B-movie ya. Proper memang harus Iya. keluar duitnya lebih gede gitu. Iya, tapi penghasilnya luar biasa deh. Mereka buat awalnya film dari ide sih. pariwisata, tapi mereka balut dengan kisah, jadi menarik jadi. Ada narasinya. Iya, dan membawa nama Lampung ya, Lampung kota ya, kecil ya, pesawaran. Ya. Oh, pesawaran. Nah, kan pernah nonton kemarin, masuk Palembang kemarin. Yes. Ya. Dan di pesertanya mereka itu ya memang tidak dapat support apapun, cuman dapat kesempatan untuk masuk bioskop dan itu tidak berbayar. Itu yang jadi mereka bisa mendapatkan hasil dari situ juga gitu. Ya itu kayak mungkin. Ya, semoga juga pemerintah juga nih. Kalau tonton sebelumnya kan ada film-film memang dibajetin oleh pemerintah untuk dibuat kan, pecah. Ada Gending Sriwijaya, Sang Pengejar Angin kemarin kan. Ya mungkin itu pacak diteruskan, tapi dengan ngajak sinias-sinias sini, Lokal. bukan ngajak Iya. yang dari luar kan, kebanyakan yang dari luar, tapi yang di sini cuman aktornya kayaknya. Iya, Tapi iya, siniasnya kayak
Nggak Dari luar dilibatin. galau sayangnya. Iya. Harusnya galau-galau 80% lah ya. Benar. Iya Iya, benar. dilibatin Iya. Iya. dari Sumsel. Oke, berharap bersama-sama kan ada film yang luar biasa yang bisa mengguncang nasional dan dunia ya. Amin di Iya, tahun-tahun depan. iya, untuk Sumatera Selatan siapapun mungkin dari bukan hanya dari Palembang tapi di wilayah Sumsel yang ngangkat seni budaya juga. Oke, terima kasih untuk Johnny Hari dan juga Tegar kawan kita sama-sama di Palembang Movie Club dan sampai ketemu di obrolan berikutnya tentunya di obrolan komunitas ya. Dan terima kasih dan salam untuk kawan-kawan lainnya nantinya ya. Siap. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur galo-galo sudah kita ikuti program obrolan komunitas bersama Palembang Movie Club dan setelah ini ada rekan Fili akan lanjut di Sriwijaya siang ya. Nanti juga ada obrolan UMKM ya. Dan dulur saya pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.